إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan memulai membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 11. Beliau berkata rahimahullah, bab yang pertama yaitu bab firman Allah Azza wa Jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Dan kami, siapa kami di sini? Allah Azza wa Jalla. Kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 8. Inilah judul bab pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Intinya adalah memerintahkan intinya adalah memerintahkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga bab yang pertama ini bisa dikasih judul bab berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ada bab yang kedua, bab berbakti kepada bapak. Nanti ada bab ketiga, bab berbakti kepada ibu. Jadi sekarang di bab pertama ini khusus, bab pertama ini umum untuk membahas kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib? Dari firman Allah, wa wassayna, kami mewasiatkan. Jadi wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Kalau kita dapat wasiat dari orang tua, kita akan kepikiran terus kalau seandainya belum menjalankan wasiat tersebut. Bagaimana seandainya wasiat itu dari Rabbul Alamin, dari yang menciptakan alam semesta, dari yang menciptakan kita semua, yang memberi kita rizki? Mestinya kita harus lebih kepikiran lagi kalau kita belum menjalankan wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau berdua adalah merupakan sebab adanya kita di muka bumi. Tanpa kehendak dari Allah, kemudian sebab keberadaan ayah dan ibu kita, gak mungkin kita ada di muka bumi. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu, kemudian melahirkan kita, gak cukup hanya melahirkan saja. Setelah itu ayah kita capek untuk bekerja membiayai kita. Ibu kita capek untuk merawat kita. Dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, mungkin saja punya 7, 8 anak, dirawat oleh satu orang ibu.
Anehnya begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Satu orang bisa merawat berapa? 7 orang. 7 orang tidak bisa merawat 1 orang. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya husna. Husna itu kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan ucapan, mencakup kebaikan perbuatan, mencakup kebaikan sikap. Semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada teman-teman kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita nggak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita? Kalau kita mau ngomong sama bos kita, kita akan menyusun kalimat sebaik mungkin supaya bos kita tidak tersinggung. Kenapa kepada kedua orang tua kita mau ngomong senyemlonge? Kenapa kita tidak pikirkan apakah kata-kata kita itu menyakitkan beliau atau tidak? Mencakup perkataan yang baik, mencakup perbuatan yang baik, bukan hanya kata-kata yang baik, perbuatan kita. Kita berbuat, bertindak, berperilaku, unggah-ungguh di rumah kita, menyakitkan enggak kepada orang tua kita? Oke, orang tua kita nyuruh untuk misalnya nah itu dijemur, nggih, tapi apa? Itu menyakitkan. Hindari sikap-sikap seperti itu, dihindari. Ya, sikap kita merasa ilmunya sudah banyak karena dari pesantren, sedangkan ibu kita, bapak kita mungkin jangankan ke pesantren, belajar Iqra saja mungkin nggak selesai. Kemudian kita merasa lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Ini bukan sikap yang baik. Ini bukan sikap yang baik. Maka di dalam ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai judul bab yang pertama, surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 8, beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berperilaku baik, bertutur kata baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.